Dengan adanya wabah mematikan virus corona, semua orang berbagi langkah-langkah pencegahan dasar, memakai masker, menghindari kontak fisik, tinggal di rumah, dan yang paling efektif adalah mencuci tanganmu. Itu benar, tapi pernahkah kamu memikirkan seberapa efektif sanitasi tangan? Apakah sanitasi tangan benar-benar membunuh kuman? Dapatkah kuman bertahan hidup di sebatang sabun? Atau kamu malah bisa sakit bila menggunakan sabun? Boom, banyak sekali pertanyaannya. Seberapa efektifkah sanitasi tangan? Apakah sanitasi tangan benar-benar membunuh kuman? Sanitasi tangan tersedia dengan varietas yang berbeda, seperti gel, busa, dan cairan. Sanitasi tangan terdiri dari bahan aktif berbasis alkohol, seperti isopropanol, dan bahan tidak aktif seperti gliserin dan pewangian. Sanitasi tangan yang bagus setidaknya mengandung 60% alkohol untuk membunuh kuman secara efektif. Tapi, bisakah pembersih tangan membunuh semua jenis kuman? Tidak bisa. Studi menunjukkan bahwa sanitasi tangan dapat dengan cepat mengurangi jumlah mikroba, tetapi tidak menghilangkan semua jenis kuman. Sanitasi tangan mungkin tidak dapat menghilangkan bahan kimia berbahaya, pestisida, atau logam berat dari tangan. Sanitasi tangan dibuat untuk digunakan langsung pada permukaan kulitmu tanpa pemakaian air. Setelah mengoleskan, kamu harus menggosoknya di atas tangan sampai kering. Iya, sanitasi tangan bisa membuat tanganmu bersih, tetapi tidak akan mencegahmu terkena penyakit. Jadi, yang terbaik adalah mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air kapanpun kamu bisa. Sekarang sampailah kita pada dua dilema kita. Mampukah kuman bertahan hidup di sebatang sabun? Bisakah kamu jatuh sakit memakai sabun? Tujuan utama sabun adalah untuk membersihkan tubuhmu. Saat mencuci tangan dengan sabun dan air, sabun pastinya membersihkan tanganmu, tetapi meninggalkan endapan kuman di batang sabunnya. Kuman-kuman ini sebagian besar adalah mikrobiom kulitmu sendiri dan tidak terlalu berbahaya. Tetapi, dalam beberapa kasus, ketika sistem kekebalan tubuhmu terganggu dan tidak mampu melawan serangan penyakit, kamu berisiko terinfeksi flora kulitmu sendiri. Dalam hal ini, kamu juga bisa terinfeksi atau terjangkit penyakit jika berbagi sabun dengan orang lain. Terkadang, bakteri atau kuman pada kulit seseorang mungkin tidak berbahaya bagi mereka, tetapi dapat berbahaya bagi orang lain. Kamu juga bisa menularkan virus seperti flu biasa atau virus melalui sabun batangan. Kadang-kadang, batang sabun dibiarkan basah dan berlendir yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan kuman di batang sabun. Oleh karena itu, disarankan untuk membasahi dan membuat busa sabun selama sekitar 35 detik sebelum menggunakan sabun yang sama. Juga, sangat penting untuk menjaga sabun tetap kering setelah digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kuman mati. Selain itu, jika kamu memiliki sistem kekebalan tubuh yang terganggu, maka sangat disarankan untuk menggunakan sanitasi tangan untuk menghindari kontak yang tidak perlu dengan kuman. Hanya itu yang bisa kami sampaikan untukmu hari ini. Singkatnya, cuci atau bersihkan tanganmu dengan benar sampai kering. Jauhi kuman. Virus corona terus menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Banyak negara melakukan lockdown, dan karena COVID-19 telah mengambil alih tahun 2020, kita mencoba yang terbaik untuk melawannya dengan tetap di rumah. Sejak lockdown dimulai, meskipun barang yang diperlukan dan persediaan medis tersedia, orang-orang menimbun makanan menjadi panic buying. Orang-orang cenderung menimbun produk makanan dan biasanya membeli lebih dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang bisa terjadi dengan skenario panik saat membeli makanan dan bahan makanan? Apa yang bisa terjadi pada persediaan makanan kita? Karena banyak negara di dunia dikarantina, masalah distribusi makanan telah muncul dalam beberapa minggu dan dapat meningkat selama beberapa bulan berikutnya karena transportasi barang sangat sulit. Bisakah ini mengarah pada krisis makanan? Tidak. Jika kita berupaya menuju distribusi yang tepat, kita nggak akan mengalami krisis pangan. Ada beberapa praktik tertentu yang perlu kita ikuti untuk menghindari hal yang serupa. 1. Mendukung produksi domestik. Setelah lockdown mereda, kita harus melakukan upaya untuk mendukung produksi dalam negeri dengan membeli buah-buahan dan sayuran lokal dan membantu pekerja musiman dan petani memulihkan pendapatan mereka. 2. Jangan beli karena panik. Belanja bijak. Beberapa pembeli menimbun barang yang tak perlu, meninggalkan rak kosong untuk orang lain yang membutuhkan, dan membuat panik. Belilah yang dibutuhkan saja dan belilah secukupnya untuk digunakan, bukan untuk disimpan.
3. Beli sayuran yang memiliki daya simpan lama. Beli bawang, wortel, dan kentang yang memiliki daya simpan lama dan dapat bertahan lebih dari 2 minggu. Simpan dalam freezer dan nikmati dalam kuali panci seperti semur dan sup. 4. Jadilah cerdas, makan secara cerdas. Beli biji-bijian, kacang, dan kacang-kacangan. Simpan dengan baik dan konsumsi dengan cara yang berbeda. Nggak apa-apa jika sayuran dan buah-buahan nggak tersedia. Makan kacang-kacangan. Ini berumur simpan yang panjang. 5. Tanam sendiri. Jari-jari kamu suka menanam. Gunakan dengan baik kalau gitu. Tanam makanan kamu sendiri di halaman belakang atau kebun kamu di rumah. Kamu bisa menanam mentimun, tomat, lada, seledri, dan banyak sayuran hijau. 6. Dan terakhir, jangan buang-buang makanan. Setiap porsi dihitung. Setiap makanan itu penting. Hanya masak sebanyak yang kamu bisa makan. Jangan membuang makanan apapun. Tetap positif dan optimis selama masa krisis. Dapat menjadi tantangan. Tetapi ingat, bahkan ketika hidup tampak suram, ada hal-hal yang masih kita miliki dan harus kita syukuri. Akhirnya, tetap aman, bijak, penyayang, baik hati, dan kita akan berjuang bersama. Akibat virus corona, dunia menyaksikan lockdown yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk berapa lama lockdown ini bisa diperpanjang? Meskipun konsensus sosial dan politik mendukung lockdown untuk menghindari penyebaran virus corona, dalam beberapa kasus, frustrasi publik mengambil alih ini menimbulkan protes di Amerika Serikat dan negara-negara lain karena kebutuhan mendesak untuk membuka kembali ekonomi. Sekiranya lockdown ini dicabut, orang masih perlu mematuhi langkah-langkah social distancing sampai sebuah vaksin dikembangkan. Tetapi sayangnya, ini nggak mungkin untuk 6-12 bulan lagi. Selama waktu itu, bayangkan jika kita mulai menggunakan transportasi umum yang padat, berbelanja di pusat perbelanjaan yang ramai, makan di restoran favorit kita, menghadiri acara-acara publik, dan pergi ke bioskop, di mana kita akan dipaksa untuk duduk bersebelahan. Bukankah ini menempatkan kita pada risiko tertular virus? Apakah ini berarti bahwa jika negara-negara mulai melonggarkan pembatasan lockdown yang diberlakukan, akankah ada gelombang kedua pandemi ini? Nah, sejarah akan terulang kembali. Pada 1918, ada 3 gelombang pandemi influenza. Gelombang kedua menewaskan lebih dari 50 juta orang dan jauh lebih dahsyat daripada yang pertama. Pandemi flu juga telah mengalami beberapa wabah, termasuk influenza H1N1 yang dimulai pada April 2009 dan memiliki wabah kedua pada musim gugur tahun yang sama. Selama sepekan terakhir, banyak negara telah mempertimbangkan rencana untuk mulai melonggarkan pembatasan virus corona. Namun, Centers for Disease Control percaya bahwa ada risiko dalam melonggarkan pembatasan terlalu cepat karena wabah lain virus dapat merebak musim dingin mendatang. Dan bagian yang menakutkan adalah bahwa gelombang kedua bisa lebih berbahaya daripada yang pertama karena akan terjadi selama musim flu. Di banyak negara, flu biasa terjadi selama musim dingin, musim gugur, dan musim hujan karena umumnya basah dan dingin. Ini adalah waktu di mana rumah sakit umumnya paling sibuk dan dirancang untuk menghadapi lonjakan musiman. Namun, jika gelombang kedua virus corona merebak, itu dapat mengganggu sistem dan menambah tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Flu biasa terjadi pada kelompok berisiko tinggi yang terkena COVID-19. Ini termasuk orang di atas usia 65 tahun dan mereka yang memiliki masalah pernafasan. Baik flu dan COVID-19 mempengaruhi sistem pernafasan dan menyebabkan demam. Tetapi, tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana kedua penyakit dapat dibedakan. Akan ada kasus di mana orang yang menderita flu tetapi mungkin percaya bahwa mereka memiliki COVID-19 dan akibatnya menyia-nyiakan sejumlah besar alat tes yang sangat dibutuhkan. China diduga mengendalikan wabah di Provinsi Hubei setelah melaporkan hampir 0 kasus baru dan transmisi selama beberapa minggu terakhir. Mereka adalah orang-orang pertama yang mencabut larangan pembatasan yang diberlakukan, sementara seluruh dunia mengawasi apakah mereka dapat menghindari wabah kedua. Namun, mereka baru-baru ini melaporkan peningkatan kasus COVID-19 di kota Harbin,
yang terletak di timur laut China sekitar 2000 km dari Wuhan, sehingga mengakibatkan lockdown baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi negara lain tentang kapan dan bagaimana cara melonggarkan pembatasan untuk menghindari gelombang kedua. Profesional kesehatan percaya pencegahan dan kehati-hatian selalu merupakan pendekatan terbaik. Meskipun gelombang kedua dan puncak akibat dalam fase pandemi secara teknis berbeda dari yang pertama, ancamannya sama, dan itu adalah penyakitnya kembali secara efektif. Wabah gelombang besar telah dipelajari secara mendalam, dan pencegahan setiap gelombang infeksi berikutnya sangat penting dalam studi pemodelan epidemiologis dan persiapan pandemi. Studi-studi ini telah mempertimbangkan segala sesuatu, mulai dari perilaku sosial dan kebijakan kesehatan hingga vaksinasi dan peningkatan kekebalan komunitas, yang juga dikenal sebagai kekebalan kelompok. Ancaman yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 saat ini hanya bisa menurun ketika populasi membangun kekebalan yang lebih kuat dan menjadi kurang sensitif terhadap penyakit, atau ketika vaksin yang layak tersedia untuk umum, yang keduanya bisa memakan waktu lama. Melonggarkan pembatasan tanpa mempertahankan jarak sosial dan pengujian kualitas akan meningkatkan risiko orang dengan kekebalan rendah terpapar orang terinfeksi, serta mereka yang mungkin merupakan pembawa tanpa gejala. Karenanya penting bahwa untuk mengangkat lockdown massal, pengujian perlu dilakukan. Tindakan karantina dan pengobatan yang efisien harus disediakan untuk mereka yang dites positif. Agar bisnis dapat buka kembali, karyawan harus menjalani tes medis rutin. Pemerintah perlu mengatur pertemuan